Assalamualaikum, hai hai hai. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Jadi keenakan ya teman-teman, saya upload video, ambil videonya dari CCTV karena itu mempermudah banget ya. Ya walaupun posisinya hanya di bagian sini aja karena saya sudah matikan metode gerakan otomatisnya. Jadi ini CCTV-nya sedang tidak bergerak ya. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai persaingan ketat antara sesama usaha warung sembako ya. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghadapinya dan tanggapan kita itu seperti apa ya. Untuk video kali ini seperti biasa, masih di warung sembako, melayani pembeli dan, sambil yang edit video ya teman-teman. Untuk kali ini seperti biasa yang tadi saya sudah sampaikan, saya akan membahas mengenai persaingan antara usaha warung sembako ya, apalagi di sekitar warung saya ini makin lama itu makin banyak banget ya persaingannya. Tapi kita tidak boleh bersaing secara curang ya teman-teman. Yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur, takarannya juga sudah ada yang ngatur. Mau kita berbuat seperti apapun, kalau memang takarannya kita segitu, itu kita mau apa, yang penting kita itu bersyukur ya. Kita itu jangan cepat mengeluh dan jangan berbuat hal-hal yang di luar eh, di luar kendali ataupun hal-hal negatif ya teman-teman. Oke ya, saya akan bahas di sini yang pertama, karena daerah warung sembako saya ini atau daerah tempat tinggal saya ini termasuk daerah padat penduduk dan warungnya juga banyak banget. Salah satunya persaingan yang paling berat di daerah saya ini yang dekat banget dengan warung saya ini adalah Alfa dan Indo. Sebelah kiri saya Indomaret, sebelah kanan saya Alfamart. Dan satu barisan saya ini juga ada 7 warung, di antaranya itu 4 warung sembako dan 3 itu grosiran ya teman-teman. Grosirannya ini bukan grosiran sembako ya, tapi grosiran gas, kemudian juga ada grosiran sayur dan satu lagi adalah grosiran minuman-minuman mineral ya teman-teman. Di sini tuh ada, tapi eh, kita itu jangan berkecil hati karena rezeki itu bisa datang dari mana aja walaupun banyak banget saingannya. Asalkan kita itu bisa menjaga silaturahmi antar tetangga ya. Jangan cepat baperan. Kalau ada tetangga yang sedang renovasi atau usahanya sedang lancar, sedang rame, sedang banyak pembeli, kita itu biasa aja, santai aja. Yang penting kita tuh selalu mengkoreksi diri kita ya. Apa sih kekurangan dari tempat usaha kita? Kemudian apa sih yang membuat usaha kita malah jadi sepi? Kita harus tahu ya teman-teman. Jangan malah eh, bisa dibilang iri ya dengan usaha orang yang sedang berkembang. Kemungkinan kita itu mempunyai masalah-masalah yang memang kita sendiri yang menimbulkan. Jadi sebelum kita iri ke orang lain, sebelum kita bisa dibilang gak suka dengan usaha orang lain, kita koreksi diri kita sendiri dulu ya teman-teman. Oke, cara yang pertama yang saya terapkan di usaha warung sembako saya ya, dalam persaingan bisnis antara tetangga apalagi usaha sembako seperti saya ini, yang pertama yaitu penampilan dari tempat usaha kita ataupun warung sembako kita. Yang dimaksud penampilan di sini yaitu eh, dari segi susunan barang, kemudian kerapihan barang, kemudian kebersihan tempat usaha kita, kemudian bisa dibilang kelengkapannya juga ya teman-teman. Itu sangat penting ya dalam persaingan bisnis usaha sembako karena pembeli itu biasanya lebih memilih tempat yang
atau, warung yang gampang mereka pilih barangnya ataupun, produk-produknya itu selalu baru, selalu rapi, dan menurut mereka itu nyaman untuk berbelanja ya teman-teman. Jadi kita harus ngoreksi nih, apakah tempat kita ini sudah bersih, apakah sudah rapi, apakah produk-produk kita ini, dalam kondisi yang memang masih bisa untuk kita jual belikan. Kita harus rajin-rajin ya cek-cek barang juga ya teman-teman. Dan selanjutnya yang kita wajib, persiapkan juga ya untuk mengatasi persaingan juga, yaitu harga jual produk di tempat usaha kita. Ini juga penting banget ya teman-teman. Persaingan bisnis antar harga barang itu juga penting. Beda 500 perak aja kadang pembeli langsung kabur loh. Jadi kalian tuh harus selalu update, selalu cek nota kalian saat kalian belanja, baik itu dari grosiran ataupun dari sales-sales yang memang biasa jadi langganan kalian datang ke warung kalian ya teman-teman. Jadi kalian jangan sampai jual produk ataupun jual barang terlalu mahal ataupun juga terlalu murah. Terlalu murah membuat kalian rugi, terlalu mahal juga membuat pelanggan kalian lari. Jadi kalau bisa harga kalian selalu standar dengan harga jual di daerah tempat kalian ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu kelengkapan produk di tempat dagangan kalian. Ini juga penting loh. Apalagi kalau di daerah saya ini banyak banget anak-anak ya teman-teman. Jadi yang lebih saya fokuskan karena memang saya juga mengejar prospek dari anak-anak. Saya memperbanyak varian jajan ya. Jajan yang saya cari itu yang unik-unik ya teman-teman, tapi masih aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak ya. Karena biasanya anak-anak jajan, biasanya orang tuanya juga ikut datang ke sini, yang tadinya nemenin anak jajan. Orang tuanya kalau melihat produk yang sekiranya mungkin mereka butuhkan dan harganya cocok dengan kantong mereka, otomatis mereka juga beli. Jadi, jajan ini termasuk sebagai pancingan ya. Kalaupun yang biasanya orang tuanya nggak pernah belanja di tempat kita, tapi anaknya langganan di tempat kita, otomatis biasanya orang tuanya juga ikut-ikutan loh belanja di tempat kita. Jadi, kelengkapan produk dagangan itu juga penting untuk persaingan bisnis di tempat usaha ya. Dan selanjutnya yang poin yang perlu kalian perhatikan juga yaitu, pelayanan kita ya teman-teman. Walaupun bisa dibilang kita itu tidak bisa seramah orang lain, paling enggak kita harus bisa, menunjukkan kalau kita itu selalu welcome kepada pembeli yang datang ke tempat kita ya. Mau itu kita capek, mau kita itu sedang tidak enak badan, mau itu kita sedang, bad mood, kita harus menunjukkan rasa bahagia dan rasa, apa ya, welcome kepada pembeli yang datang ke tempat kita ya. Jangan bawa, masalah pribadi di tempat usaha kalian ya teman-teman, itu akan membuat pelanggan kalian itu tidak nyaman untuk belanja di tempat kalian. Mau secapek apapun, mau sepusing apapun, kalau memang, kalian tidak bisa menutup usaha kalian, maksudnya, biasanya kan ada sebagian orang walaupun sakit tetap aja itu dagang. Sayang katanya kalau tidak dagang ya, namanya pengusaha sembako itu 1 hari nggak buka itu sayang banget. Jadi kalau kalian tetap kekeh mau dagang di keadaan, kesehatan kalian yang sedang kurang baik ya, kalian tunjukkan kalau kalian itu, tetap welcome ya untuk melayani pembeli ya teman-teman. Karena keramah tamahan itu penting banget ya di usaha warung sembako seperti ini. Mau usaha sembako ataupun usaha yang lain, memang yang namanya keramah tamahan itu nomor satu ya teman-teman. Pembeli itu terkadang ngelihat kita itu kalau kita tidak ramah, jadi tidak, minat atau tidak nyaman ya belanja kita. Otomatis, ke depannya mereka tidak akan datang lagi tempat usaha kita ya teman-teman. Bahkan kadang kita itu berusaha seramah mungkin pun kadang pembeli itu, juga ada rasa tidak nyamannya, itu kita harus tahu ya teman-teman. Jadi
Kalau ingin usaha kalian tetap berjalan dengan persaingan yang sangat ketat antara sesama pengusaha sembako, kalian harus mengoreksi dengan sikap kalian ya. Jangan sampai kalian terlalu culas, terlalu sombong, terlalu apa ya, bisa dibilang judes dan sebagainya ya. Itu akan membuat pelanggan-pelanggan kalian yang biasa jadi langganan kalian ya, walaupun usaha kalian itu atau dagangan kalian itu murah, tetap aja akan ditinggal ya teman-teman kalau kalian tetap bersikap seolah-olah kalian adalah raja. Padahal kita kebalikannya ya teman-teman, pembeli ada raja dan kita adalah pelayannya. Ya walaupun terkadang ada pembeli yang sedikit menjengkelkan ya, sebisa mungkin jangan tunjukkan muka jutek kalian di depan mereka ya teman-teman. Dan yang tidak kalah penting ya dalam persaingan bisnis antar sesama usaha sembako ini yaitu fasilitas yang kalian miliki. Ini juga penting ya teman-teman. Kalian juga harus lihat juga eh, apa ya, kondisi di sekitar tempat usaha kalian. Kalau di sekitar tempat usaha kalian itu banyak anak muda yang suka nongkrong, terus yang doyan ngopi seduh, kalian bisa sediakan tempat tongkrongan di depan warung sembako kalian. Dan tidak salah juga ya teman-teman, tidak ada salahnya juga kalian menyediakan wifi gratis di tempat usaha kalian. Ini juga menjadi nilai plus agar warung kalian itu selalu ramai ya teman-teman. Jadi namanya berbisnis itu persaingan pasti ada, baik itu antara tetangga, antara keluarga, itu tuh banyak banget ya persaingannya. Jadi kalian bisa saja bersaing, tapi kalau saya sarankan bersainglah secara sehat, jangan menggunakan hal-hal yang negatif agar kedepannya itu selalu langgeng, selalu lancar dan bisa bertahan dengan lama ya teman-teman. Kalau kalian bersaingnya secara negatif, usaha kalian itu tidak akan bertahan lama, bahkan mungkin bisa saja sekarang rame, sekarang jadi eh, banyak pelanggan, belum tentu ke depannya ya teman-teman, karena orang semakin lama itu semakin banyak pilihan tempat untuk berbelanja. Jadi agar usaha kalian tetap berkembang, bisa kalian simak poin-poin yang saya sudah sampaikan di depan ya. Itu pengalaman pribadi saya teman-teman. Bukan berarti saya so pinter, karena saya juga masih belajar. Ya sedikit banyaknya tahulah ya, walaupun saya itu masih baru ya terjun di dunia bisnis usaha sembako seperti ini, karena saya juga masih belajar dari teman-teman YouTuber yang lain mengenai warung sembako kayak gini ya, bagaimana cara mengatasi keuangan dan sebagainya. Pokoknya berkutat mengenai usaha sembako kita itu bisa saja belajar dari mana aja, baik itu dari orang sekitar, baik itu dari internet, ataupun kita juga belajar dari pengalaman kita sendiri ya. Kalau bagi yang sudah pernah kerja di tempat warung-warung sembako atau warung-warung sayur, kalian bisa ambil sisi positifnya dari usaha bos kalian dulu. Jadi kalau kalian dikasih kesempatan untuk kerja di tempat seperti ini ya, mau baik itu warung sembako, warung sayur ataupun supermarket, kalian pergunakan sebaik-baiknya. Kan tidak salah ya teman-teman. Kita mempunyai keinginan, mempunyai usaha sendiri. Jadi di saat kita mendapatkan pekerjaan yang sekiranya sudah cocok dengan kita, kita kerjakan dengan baik. Jangan kalian justru malas-malesan, tidak mau belajar, itu akan merugikan kalian sendiri ya teman-teman, karena kita tidak selamanya kerja ikut orang ya. Paling enggak kita kan mempunyai usaha sendiri itu lebih enak, walaupun penghasilannya tidak tetap ya, tapi lebih aman, lebih tenang dan lebih nyaman ya kalau punya usaha sendiri.
Sekian dulu ya teman-teman video hari ini, sedikit sharing-sharing juga, semoga apa yang saya sampaikan tadi sedikit bermanfaat untuk kalian, dan apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sampai ketemu ya teman-teman di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Biasanya tuh udah buka jam segini. Pokoknya kalau gerbang dibuka berarti udah bisa cukup. Lihat dari gerbangnya saja soalnya mah. Kalau yang gerbang belum buka itu belum bisa kan. Pokoknya dari gerbang, kalau gerbang udah buka. Biasanya memang sebelum